Pemirsa, transformasi dari sektor pariwisata ke sektor pertanian menjadi langkah Bali agar tidak terlalu tergantung pada satu sektor saja. Salah satu solusi ditawarkan adalah optimalisasi supply chain dengan memprioritaskan produk-produk unggulan Bali untuk go global. Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu Kopitu Yoyok Pitoyo berpendapat produk yang prospektif dikembangkan adalah kopi Kintamani, porang, dan umbi-umbian. Kopi Bali dapat di-branding sebagus mungkin sehingga bisa melakukan penetrasi pasar, mengingat kopi Kintamani memiliki cita rasa yang khas karena dekat dengan Gunung Batur. Selain branding produk menuju go global, kerjasama dengan sinergi diperlukan antara petani, industri, dan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk penyediaan market atau demand. Rendahnya demand menjadi masalah keterlambatan tercapainya target kementerian. Sementara itu, menurut Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, sektor yang relatif stabil di masa pandemi adalah sektor pertanian dengan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto sebesar 15% dari segi tanaman pangan baik padi, umbi-umbian, kacang-kacangan cenderung aman, tidak terkonstruksi. Begitu juga hortikultura, pertumbuhannya lebih tinggi dari tanaman pangan karena sayuran cepat dikonsumsi langsung. Tanaman pangan, peternakan, perkebunan kontribusinya mencapai 3 triliun rupiah pada PDRB Bali. Sektor pertanian secara luas juga dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian. Jika dipelihara dengan baik seperti jeruk Kintamani, kopi Kintamani, sayuran asal Tabanan adalah potensi untuk Bali restart. Menyambut pemulihan pasca pandemi agar ekonomi Bali tumbuh seimbang, disarankan komoditas pertanian yang dikembangkan harus dipilih yang bisa naik kelas. Misalnya yang bisa masuk hotel dan restoran. Citamaya, Bali Post melaporkan.